Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang diterbitkan oleh Business Horizon Journal yang merupakan tulisan dari Muhammad Hussein Jarahi dengan judul Artificial Intelligence and the Future of Work, Human AI Symbiosis in Organizational Decision Making. Saat ini, artificial intelligence atau yang biasa kita sebut dengan kecerdasan buatan sebenarnya sudah banyak masuk ke dalam proses organisasi sehingga mengakibatkan ketakutan bahwa AI akan menggantikan posisi manusia dalam proses pengambilan keputusan. Pada presentasi kali ini, saya akan menyoroti bagaimana AI dan manusia saling melengkapi dan bagaimana pula mereka dapat membawa keunggulan masing-masing dalam proses pengambilan keputusan di suatu organisasi. Namun tantangannya di sini adalah proses pengambilan keputusan pada organisasi ini biasanya dicirikan dengan ketidakpastian, kompleksitas, dan ketidakjelasan. Ada beberapa pendapat peneliti tentang AI sendiri, yaitu yang pertama, menurut Russell, Norvig, dan Intelligence pada tahun 1995, pada artikel mereka yang berjudul Artificial Intelligence, a Modern Approach, AI, didefinisikan secara luas sebagai suatu sistem cerdas dengan kemampuan untuk berpikir dan belajar. Kemudian yang kedua, menurut Davenport and Kirby pada tahun 2016, kecerdasan teknologi AI sebenarnya sudah berkembang pesat dan mereka bertindak sebagai pembuat keputusan semi-otonom dalam konteks yang kompleks dan semakin beragam. Yang ketiga, menurut Kelly pada tahun 2012 dan menurut McCrory pada tahun 2014, AI dipandang sebagai pendorong transformasi pengambilan keputusan sebagai proses kognitif dan informasi sentris. Kemudian yang keempat, menurut Guska, Lewis, dan Evans pada tahun 2017, AI dan teknologi kognitif lainnya telah membuat banyak orang percaya bahwa mesin akan segera mengalahkan manusia dan menggantikan mereka di tempat kerja. Namun, ada yang kurang dalam wacana para peneliti ini, yaitu mengenai diskusi tentang bagaimana kekuatan unik manusia dan AI dapat bertindak secara sinergis. Kemudian yang menjadi pertanyaan mendasar kita adalah siapa atau apa yang lebih baik dalam pembuat keputusan. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa terdapat 3 tantangan yang mengganggu pengambilan keputusan dalam organisasi, yaitu ketidakpastian, kompleksitas, dan ketidakjelasan. Dalam artikel ini, penulis menggunakan 2 aspek dalam pengambilan keputusan, yaitu antara analisis dan pengambilan keputusan secara intuitif. Pendekatan analisis sering melibatkan analisis pengetahuan melalui penalaran sadar dan pertimbangan yang logis. Di sini kemampuan pemecahan masalah AI lebih berguna untuk mendukung pengambilan keputusan analitis daripada intuitif. Namun, menurut Dani pada tahun 2012, sebenarnya pengambilan keputusan manusia bukanlah hasil langsung dari pengumpulan dan pemrosesan informasi yang disengaja, melainkan muncul dari alam bawah sadar di ranah intuisi. Sebenarnya ketidakpastian pengambilan keputusan itu apa sih? Ketidakpastian itu dicirikan sebagai kurangnya informasi tentang semua alternatif atau konsekuensi sehingga membuat penafsiran situasi dan pengambilan keputusan menjadi lebih sulit. Nah, di sini AI dapat membantu pembuat keputusan yaitu manusia melalui analitik prediktif dengan cara yang pertama, AI dapat menghasilkan ide melalui
probabilitas, dan pendekatan statistik berbasis data. Kemudian yang kedua, AI dapat mengidentifikasi hubungan di antara banyak faktor yang memungkinkan manusia untuk mengumpulkan informasi secara lebih efektif dan bertindak berdasarkan kumpulan informasi baru. Ada saat ketika suatu organisasi itu dihadapkan pada situasi yang tidak pernah dialami sebelumnya. Kayak pengambilan keputusan yang intuitif mungkin terbukti lebih membantu. AI dapat menganalisis konteks keputusan berbasis probabilitas, namun dia kurang siap untuk menangani masalah dan situasi yang baru. Nah, di sini peran manusia lebih unggul daripada AI. Sebagai contohnya, untuk perusahaan Apple ini dalam hal memutuskan produk baru jarang sekali mempertimbangkan studi, survei, atau penelitian yang ekstensif. Apple ini mengandalkan intuisi seorang Steve Jobs, sehingga Steve Jobs ini dikenal sebagai pembuat keputusan yang cepat namun intuitif. Dapat dikatakan juga, pendekatan intuitif dapat menangani situasi pengambilan keputusan yang tidak konvensional dan kreatif. AI sendiri memiliki keunggulan dalam mengatasi kompleksitas dalam pengambilan keputusan. Situasi yang kompleks itu bisa dicirikan oleh banyaknya elemen atau variabel. Situasi ini menuntut pemrosesan informasi yang besar dengan kecepatan di luar kemampuan kognitif, bahkan dari pembuat keputusan yaitu manusia yang paling cerdas sekalipun. Dalam beberapa tahun terakhir ini, AI dengan kemampuan kuantitatif, komputasi, dan analitik yang unggul telah melampaui manusia dalam tugas-tugas yang cukup kompleks. Ditambah dengan adanya big data, pengambilan keputusan secara algoritmik dapat menyajikan cara yang lebih efektif untuk melengkapi manusia sebagai pengambil keputusan dengan analisis data yang komprehensif. Kemudian, bagaimana manusia dan AI bisa saling bekerja sama? Salah satu cara untuk mewujudkan hubungan sinergis antara AI dan manusia adalah dengan menggabungkan kecepatan AI dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi dengan penilaian dan wawasan intuitif manusia yang sangat baik. Dalam bekerja sama, manusia dan AI akan memainkan peran gabungan dalam hampir semua pengambilan keputusan yang kompleks. Namun tetap pada fokus tugas masing-masing, seperti tampak pada gambar. Ketidakjelasan dalam pengambilan keputusan di suatu organisasi ini biasanya sering terjadi karena adanya konflik kepentingan antara pemangku kepentingan, pelanggan, dan pembuat kebijakan. Sebenarnya, AI dapat menyediakan beberapa utilitas yang memungkinkan pengambil keputusan untuk mengatasi situasi seperti ini dan menangani kebutuhan konflik yang lebih relevan. Namun, penanganan ketidakjelasan ini sebagian besar merupakan tanggung jawab dari manusia sebagai pengambil keputusan. Tanggung jawab ini terletak pada pemimpin suatu organisasi. Kapasitas utama pemimpin organisasi adalah kemampuan untuk mengembangkan visi dan tujuan yang layak, dan kemudian meyakinkan orang lain bahwa keputusannya itu sangat diperlukan. Jadi, pada bahasan kali ini dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan organisasi yang baik dapat ditangani dengan menggunakan campuran pendekatan analitis dan intuitif dengan menggunakan keunggulan AI dan keunggulan manusia. AI hanya sebagai alat untuk augmentasi, yaitu memperluas kemampuan manusia. Sedangkan manusia diperlukan sebagai pengambil keputusan
bawah sadar untuk mengevaluasi dan memfasilitasi hasil keputusan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.